Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Mata kuliah usul fikih rahimahumullah jami'an. Pada kali hari ini tak terasa kita sudah memasuki materi kelima, yakni tentang bahasan kedudukan. Ini adalah dalil terakhir dari disepakati oleh ulama untuk dijadikan hujjah dalam penentuan hukum Islam. Jadi qiyas menempati posisi keempat setelah Al-Quran qiyas. Baik, apa kemudian qiyas ini kalau dibahasa sederhanakan adalah menyamakan. Kalau dalam bahasa kerennya adalah analogi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mengupas tentang qiyas ini, apa itu qiyas, kemudian kehukuman rukun-rukun qiyas, syarat qiyas, dan bagaimana cara mengaplikasikan. Jadi bahasan pertama di dalam kitab atau di dalam kajian usul fikih itu memang membahas tentang dalil inilah yang menjadi objek fil ilmi fi ilmi usulil fikih. Jadi ad-dalilul kulli butulahu atau min haitsu ma yasbutu bihi al-hukmul kulli, sebagaimana yang dari dalil kulli ini muncul hukum kulli. Baik, akan membahas tentang pengertian qiyas, ya. Apa qiyas itu? Al-qiyas fi istilahil usuliyin, qiyas menurut istilahnya adalah ilhaq waqi'atin la nassu ala hukmiha biwaqi'atin warada nassu bi warada bi litasawil waqi'atain fi illati. Jadi qiyas secara istilah ulama usul fikih adalah menyamakan suatu persoalan kejadian yang tak ada landasan dengan suatu kejadian yang tetapan hukumnya dalam hukum yang tertuang pada. Apa kok kemudian disamakan? Karena ada kesamaan dua kejadian. Jadi qiyas itu adalah menyamakan suatu perkara yang perkara tersebut landasan hukumnya dengan suatu perkara yang ada landasan hukumnya, disamakan dalam hukum yang kemudian hukum itu ada nasnya. Kenapa kok disamakan? Karena ada di dalam alasan terbentuknya hukum atau yang disebut dengan illat. Selanjutnya, kehujjahan qiyas. Di sini ada dua argumen. Jadi ada dua adalah kubu jumhur. Mazhabu jumhuril ulama'il muslimin annal qiyasa hujjatun syar'iyyatun 'alal ahkamil amaliyati.
wa annahu fil martabatir rabi'ati minal hujaji syar'iyyati bihaitsu idza lam yujad fil waqi'ati hukmun binassin aw ijma'in wa thabata annaha tusawi waqi'ata nassin ala hukmiha atau tusawi waqi'atan nuss ala hukmiha fi illati hadzal hukm fa innaha tuqasu biha wa yuhkamu fiha bi hukmiha wa yakunu hadza hukman syar'iyyan wa yas'ul mukallafu ittiba'ahu wal 'amala bihi wa haula'i yutlaqu 'alaihim muthbitul qiyas. Menurut mazhab jumhur, ya, qiyas ini adalah hujjah syar'iyah. Dia bisa menjadi argumentasi syar'i, bisa menjadi dalil syar'i pada hukum-hukum amali, hukum-hukum yang sifatnya dilakukan setiap hari, bukan hukum i'tiqadi. Kalau hukum i'tiqadi tidak bisa masuk qiyas. Hukum keyakinan, ya. Ini yang masuk ke hukum amali, ya, seperti fikih ini. Dan menempati posisi keempat katanya dalam tata urutan sumber hukum syar'i. Nah, golongan yang kemudian setuju terhadap qiyas agar kemudian dijadikan hujjah, dijadikan dalil, itu disebut dengan muthbitul qiyas. Orang-orang yang menetapkan bahwa qiyas itu bisa menjadi argumen, bisa menjadi hujjah syar'iyah. Kemudian kelompok yang kedua itu dimotori oleh mazhab nizamiyah, zahiriyah dan ba'du firaqi syiah. Wa madhhabun nizamiyati wa zahiriyati wa ba'di firaqi syi'ati annal qiyas laysa hujjatan syar'iyyatan 'alal ahkam wa haula'i yutlaqu 'alaihim nufatul qiyas. Mazhab nizamiyah, zahiriyah dan sebagian ulama Syiah menganggap bahwa qiyas itu bukan termasuk hujjah syar'iyyah katanya. Kenapa demikian? Alasannya diantaranya karena qiyas itu mengikuti sesuatu yang masih dhon katanya. Di belakang nanti ada argumentasinya. Oleh karena itu saya akan menyampaikan apa alasan jumhur kemudian menganggap bahwa qiyas itu menjadi hujjah dan apa alasan sebagian dari firqah Syiah, ulama Syiah dan juga Zahiriyah dan Nizamiyah menganggap bahwa qiyas itu tidak termasuk dalil atau hujjah syar'iyah. Sehingga mereka kemudian dianggap sebagai nufatul qiyas. Ini alasan-alasan mereka. Ini terbagi menjadi dua ini, argumentasi pendukung qiyas dan penolak qiyas. Jumhur ulama berpendapat bahwa qiyas ini dasarnya banyak sekali, baik itu di Al-Quran, hadis, ataupun secara rasional, secara akal. Ayat yang dijadikan argumentasi qiyas itu antara lain di dalam surat An-Nisa. Ini ayat sangat familiar sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila katanya. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin pemuka agama atau pemimpin di dalam pemerintahan, karena makna ulil amri itu bisa umara, bisa ulama, bisa atibah sesuai dengan di bidang apa yang kemudian mau ditaati. Kalau di bidang pemerintahan ya umara, kalau di bidang ilmu pengetahuan agama ya berarti ulama. Taatilah para ulama. Dalam hal ini para mujtahid di antara kalian. Wa in tanaza'tum, maka jikalau kalian berselisih fi syai'in di dalam sesuatu, fadduh, maka kembalikan oleh kalian sesuatu tersebut ila Allah war Rasul. Nah, kata-kata farudduh itu berarti suruh merujuk kepada hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Qiyas itu kan mengembalikan suatu kejadian yang tidak ada landasan hukumnya kepada kejadian yang sudah ada landasan hukumnya. Berarti seakan-akan itu adalah raddus syai' atau raddul waqi'ah allati la nassa bihukmiha biwaqi'atin wardanassun hukmiha. Seakan-akan mengembalikan. Nah, inilah dalil qiyas, farudduhu ila Allah war Rasul. Jadi kata-kata farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jikalau kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.
Dzalika khairu ahsanu ta'wila, inilah yang paling baik dan lebih baik takwilnya. Ya, takwil itu artinya penafsirannya. Dalam ayat yang lain, yaitu di surat Al-Hasyr, Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Maka mencari iktibarlah. Mencari iktibar itu kan mencari perbandingan, mencari perenungan. Wahai orang-orang yang memiliki absar, memiliki akal pikiran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna fi dzalika la'ibratan. Sesungguhnya dalam hal itu ada ibrah. Ibrah itu kan pelajaran. Pelajaran itu bisa dijadikan rujukan. Kalau ada kasus lain yang kemudian sama, ini berarti ada semangat dari Al-Quran agar kita melakukan qiyas. Laqad kana fi qasasihim ibratun, seperti di surat Yusuf 111 ini. Sungguh ada pada kisah para anbiya itu ibratun, itu ada pelajaran. Pelajaran yang mungkin kita bisa pelajari, bisa kita ambil hikmahnya, sehingga kemudian kalau ada kasus atau sejarah yang berulang, maka kita sudah mempunyai pegangan. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran yang telah difirmankan Allah pada surat Yusuf ayat 111 ini. Ini argumentasi dari hadis bagi mereka yang mendukung qiyas. Selanjutnya argumentasi dari sunnah. Ya, nah, itu dari Al-Quran tadi, ini yang dari sunnah. Atau dari hadis yang dijadikan dasar qiyas. Di antaranya adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ay yab'athahu ila al-Yaman qala lahu. Ini hadis Mu'adz bin Jabal, ini hadis yang sungguh terkenal ini ya. Sungguh fenomenal hadis ini. Biasanya dibahas-bahas di bab ijtihad. Rasulullah tatkala mau mengirim atau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah melakukan uji kelayakan dulu kepada Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, qala lahu, Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, kaifa taqdi idza urida laka qada'un? Bagaimana kamu memutuskan kalau kamu dihadapkan suatu putusan, suatu persoalan? Kalau menjawab Mu'adz bin Jabal, aqdi bi kitabillah, aku akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'an. Fa illam ajid fa bi sunnati Rasulillah, kalau aku tak menemukan maka aku akan memutuskan dengan sunnah Rasul. Fa illam ajid tahidu ra'yi, kalau kemudian aku tak menemukan di Al-Qur'an ataupun di Al-Hadis, maka aku akan berijtihad dengan pikiranku. Nah, qiyas ini bagian daripada ijtihad. Wala alu, tapi aku tidak akan melampaui terhadap apa yang menjadi ketentuan daripada Al-Quran dan hadis. Fadaraba Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah memukul ala sadrihi, dadanya Mu'adz itu, dipukul dadanya. Seraya waqala, lalu kemudian seraya bersabda Rasul, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, pemahaman, ilmu pengetahuan kepada utusannya, utusan Allah. Lima yurdi Rasulullah, terhadap tindakan yang membuat rela utusannya Allah, yakni membuat rela Rasulullah. Apa yang menjadi jawaban dari Sayyidina Mu'adz itu membuat Rasulullah puas. Jadi dengan mengatakan ajtahidu ra'yi wala adu, itu Rasulullah kemudian puas. Kemudian ada hadis lagi, warada anna jariyata Khaz'amiyah ini qalat, ada seorang jariyah ya, budak ini itu bersabda atau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna abi adrakathu faridatul haji. Sungguhnya ayahku ini sudah nutut melaksanakan ibadah haji. Sementara Syekhan dalam kondisi tua, dia menuntuti haji dalam kondisi tua, zamanan waktunya. La yastati ayyahujjah, tapi belum sempat berhaji. In hajjajtu anhu, bagaimana kalau aku andai kata menghajikan orang tuaku itu, abaku itu, ayan fa'u dzalik, apakah itu kemudian bisa bermanfaat? Faqala, menjawab Rasulullah kepada siapa jariyah tadi ini, ara'aita law kana ala abika dainun faqadaitahu akana faqadaitihi
akana yanfa'u dzalik? Ara'aiti, ya, ara'aiti kan perempuan. Ara'aiti, apakah bagaimana pandanganmu wahai jariyah? Lau kana ala abiki, andai kata ayahmu itu punya dainun, punya hutang. Faqadaitihi, lalu kemudian kamu membayarnya. Akana yanfa'u dzalik, apakah kemudian itu bisa bermanfaat? Qalat, lalu menjawab si jariyah itu, na'am, ya tentunya Rasul. Faqala laha, lalu kemudian bersabda Rasul kepada dia lagi, kepada si jariyah ini, fadainullahi ahaqqu bil qada', maka hutang Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Nah, ini kan Rasulullah dalam menjawab tidak langsung kemudian mengatakan iya, tapi menggunakan logika. Ayah saya ini Rasul sudah tua renta. Dia sebenarnya wajib melakukan ibadah haji, tapi belum sempat haji. Saya mau menghajikan, bagaimana? Rasulullah tidak langsung menjawab iya, tapi menggunakan jawaban logika. Logika yang kemudian itu ada sisi analoginya, sisi persamaan. Bagaimana kalau kemudian ayahmu itu punya hutang? Kalau kemudian kamu yang membayar? Ya jelas selesai Rasul. Itu kan saya sudah membayarkan kepada orang yang punya piutang. Selesai sudah hutangnya ayah. Nah, bagaimana kalau itu hutang berkaitan dengan hutang Allah? Haji itu hutang dengan Allah. Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Ini Rasulullah menggunakan teori kias, ya, teori analogi dalam menjawab persoalan yang diajukan kepada Rasul dari umatnya. Ya. Selanjutnya, dari aspek rasionalitas. Ini, coba dari sisi rasionalitasnya bagaimana? Kias itu bisa menjadi dasar hukum antara lain pertama, Allah itu ketika membuat suatu hukum, itu pasti ada aspek maslahat di dalamnya. Jika kemaslahatan itu kemudian tercapai dalam satu kasus yang akan dipersamakan, maka penyamaan ini adalah dalam rangka mewujudkan maslahat tersebut. Contoh, di dalam pengharaman khamr. Kemaslahatan apa yang diinginkan? Adalah supaya akal manusia itu terjaga. Itu kan kemaslahatan. Hikmahnya kan di situ. Ya, hukumnya kan keharaman minum khamr. Alasannya karena memabukkan. Maslahatnya apa? Supaya akalnya terpelihara. Nah, bagaimana kemudian ada kasus lain, itu minum bir. Minum bir ini tidak ada landasannya di Al-Quran. Tapi kalau kemudian diminum, maka juga akan makan dan juga akan merusak akal katanya. Nah, oleh karena itu, maka hukum meminum bir juga diharapkan supaya apa? Supaya kemaslahatan tadi itu, maslahatnya akal itu juga bisa terwujud dengan mengharamkan meminum bir. Itu. Yang kedua, kejadian hukum dan perilaku manusia akan terus berkembang. Sementara nusus syar'i sudah selesai. Ya. Iya, jadi dulu tidak ada online, ya, Gojek tidak ada, Gokar tidak ada. Ya, pada waktu itu. Sementara nusus syar'i sudah selesai, Al-Qur'an sudah selesai, hadis sudah selesai, ya. Nah, bagaimana ini kalau kemudian pasca semuanya harus ada di Al-Qur'an? Maka tidak bisa, maka harus ada sisi analogi dan logika tadi harus bermain. Kias ini juga didukung oleh akal yang sehat dan normal untuk menggunakannya. Ya, seperti ketika kita mengatakan jangan minum minuman ini karena beracun. Ketika kita bilang jangan minum minuman ini karena beracun, maka di akal langsung kemudian terwujud pikiran, oh berarti minum yang lainnya pun sekalipun tidak sama, kalau kemudian beracun juga tidak boleh. Jangan hanya minum apapun saja, misalkan makan tapi beracun, itu tidak boleh. Berarti alasannya di situ karena beracun tadi itu dilarang. Ini kan kalau akalnya normal, pasti nyambung. Pasti nyambung dan masuk ke akal. Kenapa kemudian dilarang minum? Karena beracun. Beracun itu menyebabkan tubuh akan berbahaya. Bisa-bisa menyebabkan kematian. Ini katanya. Ini argumentasi bahwa kias itu memang bisa diterima secara akal. Tapi ini adalah pendukung atau kemudian pendapat dari pendukung musbitul kias dari jumhur ulama ini. Sementara selanjutnya argumentasi orang-orang yang menolak kias bagaimana?
Kias itu didasarkan pada dalil yang sifatnya masih dhanni katanya, dugaan. Dan belum pasti itu. Ya kalau itu, kalau bukan. Ya kalau illatnya iskar, kalau bukan. Memabukkan, kalau bukan. Sementara Allah melarang kita mengikuti sesuatu yang kita tidak mempunyai pengetahuan pasti tentangnya. Seperti dalam firman Allah berikut, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau mengikuti sesuatu yang kamu tak punya pengetahuan dalamnya. Nah, ini katanya orang-orang yang tidak mau setuju kepada kias atau yang disebut dengan nufatul kias. Itu yang tidak setuju tadi nizamiyah, wahidiyah dan ba'du firaqi syiah. Selanjutnya rukun-rukun kias. Rukun kias itu ada 4. Arkanul kias itu ada 4. Pertama adalah asal. Asal itu adalah suatu kejadian yang ada landasan hukumnya. Nah, jadi waqi'atun warada nassun bihukmiha. Jadi suatu kejadian yang ada landasan hukumnya. Nah, itu sering disebut dengan makis aleh yang disamai. Kemudian yang kedua fara, cabang. Adalah kejadian yang tak ada landasan hukumnya. Disebut juga dengan makis yang disamakan. Kemudian ada hukum asal. Hukum asal ini hukum yang terdapat pada kasus awal. Yang ini, ya, hukum ini mau diterapkan pada kasus cabang. Kemudian ada illat. Illat itu adalah sifat yang dijadikan landasan dalam penetapan hukum pada kasus awal. Gambarannya seperti ini ya. Nah ini contoh penerapan rukun kias. Nah, misalkan minum khamr. Minum khamr itu haram karena memabukkan. Ada kata-kata minum khamr itu haram karena memabukkan. Sesuai firman Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat itu kan jelas mengharamkan tentang khamr. Dari pernyataan ini kemudian ada kasus cabang, yakni minum bir. Minum bir. Bagaimana jika digunakan metode kias? Maka minum khamr itu disebut kasus awal, haram itu disebut hukum asal, ya. Keharaman minum khamr tadi itu disebut hukum asal. Karena memabukkan itu disebut illat. Nah, alasan ya, bukan asalan ini. Alasan adanya hukum. Dan minum bir itu disebut kasus cabang. Kenapa kasus cabang? Karena tidak ada landasan hukumnya. Kan tidak ada di dalam Al-Quran. Innamal birru. Yang ada kan innamal khamru. Kalau laisal birru bi an ta'tul buyuta min abwabiha atau lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu bukan maknanya kamu tidak akan mendapatkan bir. Bir di situ bukan bir minuman itu. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Itu kata al-bir dalam bahasa Arab itu kebaikan, bukan bir maksudnya bir minuman. Tidak ada berarti landasan hukumnya. Maka jika pada minum bir itu ada unsur memabukkan juga, maka hukum minum bir disamakan dengan hukum minum khamr yang sudah ada landasannya dalam nas Al-Quran atau hadis, sehingga kemudian hukum minum bir itu dilarang. Ini contoh penerapan hukum kias ya. Selanjutnya pengertian illat hukum. Illat ini kan yang sifat yang kemudian menjadikan landasan kita untuk melakukan kias. Tanpa ini tidak bisa. Apa illat itu? Hiya wasfun fil asli buniya alaihi hukmuhu wa yu'rafu bihi wujuduhu al-hukmi fil far'i. Adalah sifat yang terdapat pada kasus asal, di mana sifat ini menjadi landasan hukum. Ya, menjadi landasan adanya hukum. Dan sifat ini diketahui juga ada di dalam kasus cabang. Fal iskaru wasfun bil khamri, maka adapun memabukkan itu adalah sifat yang ada pada khamr atau alasan yang ada pada khamr sehingga khamr itu dilarang. Wa yu'rafu bihi wujudut tahrim fi kulli nabidin muskir. Ternyata sifat ini juga ditemukan pula di setiap perasan apapun saja yang ada unsur memabukkannya. Nah, berarti perasaan apapun saja kalau memabukkan, maka itu juga bisa dikiaskan kepada khamr, yakni haram. Itulah
ilat itu artinya sifat. Lalu untuk mencari ilat bagaimana? Nah, ini ada syarat-syaratnya. Ilat itu harus bersifat yang jelas, harus dhahir. Ya, wasfun dhahir, memabukkan. Itu kan dhahir, kelihatan, geliang-geliang. Harus berupa sifat yang bisa diukur, mundhabit. Nah, memabukkan kan bisa diukur. Bisa diukur, ya. Artinya orang itu kan kalau sudah tidak sadar berarti dia mabuk, kan gitu, bisa diukur. Harus berupa sifat yang sesuai, munasib, ya, seperti apa namanya, memabukkan itu munasib enggak? Munasib itu sesuai dengan hikmah syariat. Nah, seperti meminum khamr, itu alasannya memabukkan, sesuai dengan ketentuan untuk menjaga akal. Itu sudah sesuai. Kemudian yang selanjutnya itu, ilat tidak boleh hanya terbatas pada kasus awal saja, namun juga harus bisa ditemukan pada kasus cabang. Seperti dalam contoh menikah lebih dari 4, nah, ya, atau seperti yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah itu menikah lebih dari 4. Apakah itu kemudian bisa dikiaskan kepada kasus yang lain? Tidak bisa. Kenapa? Karena itu alasannya hanya ada pada Rasul. Itu termasuk min khosoisir Rasul. Berarti kebolehan menikah lebih dari 4 itu ilatnya tidak bisa ditemukan di kasus cabang, kasus-kasus yang lain, sehingga Anda tidak boleh menikah lebih dari 4. Batas maksimum menikah itu 4 orang. Ya, itu bagi laki-laki. Bagi perempuan, monogami, harus tidak boleh poliandri, haram hukumnya. Selanjutnya, bagaimana cara mencari illat? Nah, masalikul illat itu ada cara-cara yang bisa dijadikan rujukan untuk sampai pada pengetahuan illat. Jadi masalikul illat itu adalah cara-cara yang bisa dijadikan rujukan at-turuqul lati yutawassul biha ila ma'rifatil illat. Jadi cara-cara yang bisa dijadikan rujukan untuk sampai pada pengetahuan illat suatu hukum. Ini ada 3 masalah illat yang paling populer, yaitu nas, ijma, sabr, wa taksim. Cuma kemudian ada tambahan, jadi diperoleh dari nas, seperti wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Nah, kata adzan itu kan menjadi ilat kenapa kita kemudian dilarang berdekatan dengan seorang perempuan dalam kondisi haid, dengan istri kita dalam kondisi haid, karena huwa adzan. Nah, itu adzan itu menjadi ilat. Ilatnya sudah mansusoh, sudah ada di nas. Kemudian ijma. Jadi ulama bersepakat bahwa ilatnya ini misalkan. Kemudian menggunakan sabr wa taksim. Sabr wa taksim itu artinya memilah dan membatasi serta membagi sifat-sifat yang layak dan tak layak untuk jadi illat. Sabr wa taksim ini disebut juga dengan takhrijul manat. Jadi ada kasus seperti Rasulullah melarang emas dijual dengan emas, ya, perak dijual dengan perak, kecuali yadan biyadin, langsung kontan, kan gitu kan? Halan, gitu kan? Kontan dan semacamnya. Kira-kira apa dasar pelarangan itu? Sementara di nas tidak ditampilkan. Dicarilah. Apa karena emas? Oh, bukan. Apa karena itu, kalau emas, perak juga dilarang. Apa karena logam? Oh, ternyata apa namanya, makanan, itu kan, la tabi'u, apa namanya, ada itu hadis yang menyatakan gandum dengan gandum, itu makanan. Lalu apa kira-kira? Oh, ternyata ditemukanlah di takhrij manatul hukminya atau alasan hukumnya, oh, adalah kail. Dia adalah sesuatu yang bisa diukur atau bisa ditakar. Nah, bisa diukur. Oh, emas kan bisa diukur dengan timbangan. Kalau makanan bisa diukur dengan takaran. Berarti sesuatu yang bisa ditakar itu dilarang dijual sejenisnya, kecuali dengan catatan harus yadan biyadin, masalan bimasalin, kan gitu kan, harus sama, sesuai. Itu namanya tahrijul manat.
Ada tangkihul manat. Kalau tangkihul manat itu usaha untuk menyaring dari sekian kemungkinan alasan hukum yang ada pada nas. Jadi alasan hukumnya sudah ada pada nas. Contoh, waqatu ahli fi nahari Ramadan. Aku melakukan hubungan intim dengan istriku pada siang hari bulan Ramadan. Nah, Rasulullah kemudian bersabda, kamu harus aktif rokobatan, merdekakan budak katanya. Atau atim sittina miskina, beri makan 60 orang miskin. Ya, atau kemudian fasum syahraini mutasabi'aini, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Kira-kira hukum kemudian ada sanksi harus memerdekakan budak atau kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 miskin itu gara-gara apa? Oh, karena melakukan hubungan intim pada istrinya. Oh, berarti kalau tidak pada istrinya tidak. Oh, itu karena orang Arabi, karena itu orang suku pedalaman. Karena itu kan yang matur kepada baginda Nabi itu orang Arabi, orang suku pedalaman. Oh, berarti ilatnya sehingga dia itu dihukum seperti itu karena orang pedalaman. Berarti kalau orang kota tidak kena. Dicarilah ilat yang menjadi alasan karena dia melakukan hubungan intim di siang hari Ramadan. Berarti siang hari Ramadan itulah yang menjadi penyebab hukumannya sehingga berlipat ganda. Yang seharusnya cukup berpuasa sehari karena batal sehari, maka harus membayar 2 bulan berturut-turut puasanya. Ya, melakukan hubungan intim sekali sehari. Tapi sanksinya bisa 2 bulan berturut-turut. Nah, diambil dari mana? Ditangkihul manat tadi itu. Dari hadis Rasulullah bersabda, itu kan ada cerita, ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah, ya Rasul, celaka aku, khalaqtu ya Rasulullah, aku celaka katanya. Kenapa? Ma ahlakaka, apa yang buat kamu celaka? Waqatu ahli fi nahari Ramadan, aku telah melakukan hubungan intim dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Dicarilah oleh ulama apa kira-kira illatnya. Ditemukanlah ternyata setelah ditangkihul manat adalah karena melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Dan yang terakhir itulah tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu berarti usaha untuk memastikan keberadaan suatu alasan atau illat pada suatu kasus hukum. Ya seperti wala taqul lahuma uffin. Jangan kau mengatakan kepada kedua orang tua. Kira-kira apa ini alasan yang paling tepat ini? Kemudian setelah dicari, ya ditahqiq, ternyata memang itu ada unsur idza menyakiti. Oh, berarti idza itulah yang dijadikan alasan terhadap dilarangnya melakukan kata-kata kepada orang tua. Atau kemudian dilarang meminum khamr. Dicarilah kemudian dikaitkan dengan hadis. Oh, ternyata ada kata iskar, memabukkan. Memabukkan itulah kemudian ditahqiq, dinyatakan sebagai illat atau alasan adanya hukum pengharaman meminum khamr. Itulah masalikul illat. Cukup cukup panjang ini penjelasan tentang qiyas. Ini karena kalau kemudian dibahas ini bisa 1 semester ini masalikul illat ini. Karena illat ini menjadi sumber hukum yang paling penting bagi kita sekarang. Kita harus mampu kemudian menganalogikan kasus-kasus yang terjadi di masa-masa mendatang karena nas tadi sudah selesai ya. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaat dan barakah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.